Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farel Maulana, NIM A7101809090 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah sistem pendukung pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. SPK merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation, Research, dan Management Science. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual biasa untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan personal yang sama dalam waktu relatif singkat. Manfaat sistem pendukung pengambilan keputusan. SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK adalah 1. SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. 2. SPK membantu pengambilan keputusan untuk memecah masalah, terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 3. SPK dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Keempat, walaupun suatu SPK mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, tapi dia bisa menjadi stimulan bagi para pengambil keputusan dan memahami masalah karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif. Yang terakhir adalah langkah-langkah utama metode AHP. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah dalam metode HAP meliputi 1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penulisan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan dan merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Langkah kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. 3. Sintesis pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah tersebut adalah menjumlahkan nilai-nilai setiap kolom pada matriks. Kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Ketiga, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Keempat, mengukur konsistensi. Dalam membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi dan karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah 1. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Kedua, jumlahkan setiap baris. Ketiga, hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Keempat, jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Kelima, menghitung konsistensi indeks. Yang keenam, hitung rasio konsistensi. Yang terakhir, ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 50%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi kurang
atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.